Maka hari ini Monday Inspiration kembali hadir di ruangan Anda dalam bentuk online. Kami juga mengingatkan bagi Anda yang berminat untuk hadir di kantor kita, terutama untuk kita bisa saling sharing, bertatap muka langsung, di mana feelingnya pasti lebih dapat kalau kita ketemu langsung, tapi kita sangat mengingatkan kepada teman-teman sekalian yang berminat, itu tetap menjaga protokol kesehatan. Kita walaupun di sini bertemu, muka dengan muka gitu, bertatapan langsung, tapi kita tetap harus jaga, masker tetap harus terpasang, jarak harus tetap terjaga ya. Mungkin kalau lagi bicara ini jaraknya nggak terlalu jauh, tapi makanya wajib masker ya. Nah, jadi teman-teman, bagi Anda yang berminat, kita tetap welcome, tapi sampaikan dulu kepada El agar bisa ditata, orangnya jumlahnya maksimum hanya bisa diterima 15 orang per satu training, teman-teman. Jadi sekali lagi saya menyambut Anda yang sudah hadir di meeting Monday Inspiration di Mitra Makmur Mandiri. Hari ini kita sudah siap dengan pembicara kita yang luar biasa. Beliau akan menyampaikan keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh agen asuransi. Ruang dan waktu kami siapkan kepada Bapak Ciko Juang. Silakan, Pak. Yeay. Tepuk tangannya, teman-teman. Ya. Oke, silakan. Saya jadi gugup nih, karena yang ngomong suaranya besar terus di samping saya gitu. Tapi oke lah, teman-teman, selamat datang ya. Saya akan berusaha membiasakan diri, terutama melihat ke arah kamera ya. Nah, hari ini kita bahas sebuah topik yaitu 6 skill wajib untuk ya para agent. Nah, jadi kenapa saya memilih bahas ini? Karena memang sesuatu yang berkenaan dengan skill, ya, sesuatu yang berkenaan dengan knowledge itu selalu menjadi masalah klasik di sebetulnya di tempat agensi gitu loh, ya. Jadi semua orang punya masalah itu. Nah, tapi ini juga adalah hal-hal yang bakal kita sering bahas. Kenapa kita sering bahas? Karena ini basic juga gitu loh. Anda akan ingat, Anda akan kuasai sampai mendarah daging. Cuma saya ingin sharing sedikit pengalaman saya. Nah, teman-teman, dalam aktivitas kita, bertemu orang, atau yang kita katakan prospecting, memilih nama, kemudian bertemu dengan orang-orang atau teman-teman yang Anda ingin sharing, itu sudah menjadi sebuah aktivitas. Ya. Nah, jadi apakah itu teman, apakah itu orang yang baru kenal, ketika Anda mulai bicara, Anda mulai menggali fakta, Anda mulai menggali latar belakang, keadaan setiap orang, akhirnya Anda mencapai satu titik di mana semua customer itu memahami masalah atau resikonya sendiri. Mereka butuh apa? Mereka butuh solusi. Mereka butuh solusi yang kemudian untuk dijadikan tindakan dan akhirnya menuntut hasil. Nah, jadi bagaimana solusi kemudian tindakan dan hasil ini bagus ya. Ini yang menjadi sebuah tolak ukur bagaimana ketika seorang agent ya availability-nya kalau bahasa Inggris, apakah ketika dia dicari dia tersedia, apakah ketika dia ditanya dia bisa memberikan sebuah penjelasan yang baik. Nah, jadi ketika dia dibutuhkan untuk maintenance polis atau mengurus tata cara klaim, apakah dia menguasai prosedur ya, dia menguasai cara-cara atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mendukung pelanggan atau nasabah. Kita kalau di sini ngomongnya nasabah ya, calon nasabah. Nah, akhirnya ini yang membentuk kualitas seorang agent. Nah, teman-teman sampai di sini ngerti ya. Nah, jadi semuanya ini tergantung ke apa? Tergantung kepada skill yang akan kita bahas ini. Nah, jadi skill yang akan kita bahas ini, apakah ketika Anda, ya, agent-agent asuransi, bertemu dengan teman, bertemu dengan calon nasabah, menjalani tahapan ini. Nah, sudah siap teman-teman? Kita masuk ke poin pertama. Jadi 6 skill wajib
para agen asuransi, ya. Yang pertama adalah ketika berbicara selalu ada interaksi dua arah. Nah, tapi yang pertama adalah bertanya. Nah, skill nomor 1 itu bertanya. Ini langsung maju aja slide-nya Pak El, ya. Jadi bertanya. Kenapa bertanya itu penting? Ketika Anda bertanya, Anda memberi sebuah pertanyaan yang tepat, Anda akan mendapatkan jawaban yang bagus atau jawaban yang tepat. Pertanyaan tentang apa? Nah, kalau kita agen asuransi, kita perlu bertanya tentang apa? Kita perlu bertanya tentang hal-hal di dalam fact finding. Anda ingin bertanya supaya nasabah bisa memberi informasi tentang latar belakang. Latar belakang apa? Latar belakang mungkin keadaan ekonomi, ya. Nah, dia bisnis apa, ya. Pekerjaannya seperti apa. Nah, terus bisnisnya ini dijalankan oleh siapa? Oke, ada anak, ada istri, suami istri atau keluarga tidak terlibat, cuma istri. Nah, latar belakang ekonomi. Nah, di sini banyak hal yang bisa diukur. Nah, itu dari bertanya. Jadi bukan hanya soal latar belakang ekonomi. Ketika Anda bertanya, nah kalau di zaman ini kita baru mau prospek. Siapa sih yang nggak punya polis sekarang? Hampir semua orang punya polis. Jadi salah satu hal yang perlu Anda tanya adalah calon nasabah ini dia sudah pernah punya polis apa, ya? Apa yang dia masih punya atau tidak punya, proteksinya seperti apa? Nah, kalau kita tidak bertanya, apa yang terjadi? Atau kalau kita tidak mengajukan pertanyaan yang tepat, akhirnya akan terjadi hal-hal seperti nasabah menolak tanpa alasan jelas. Kenapa? Karena kita juga tidak tahu. Kita tidak tahu karena kita tidak bertanya. Sehingga kita tidak paham kenapa nasabah menolak. Nah, kemudian kenapa teman atau calon nasabah akhirnya Anda merasa PHP, ya? Nah, PHP, kalau istilah sekarang ghosting kayaknya nggak kena lah ya. Beda Pak kalau ghosting. Nah, udah. Tapi Pak Ciko ini kan lagi bahas bertanya. Itu poin pertama, skill yang kita wajib miliki kan. Ya. Tapi saya mau ingatkan kepada peserta hari ini bahwa dia juga boleh bertanya kapan saja, betul nggak? Oh Pak iya. Ciko, saya lupa. Betul karena, juga ya. Karena gini teman-teman, ini ada 6 skill. Jangan sampai Pak Ciko sudah asik bicara, ternyata teman-teman punya pertanyaan, tapi ya udah nanti di belakang aja deh nanyanya. Nah, berhubung kita ini lebih senang, ya memang setiap pembicara beda-beda teman-teman. Kebetulan kita berdua ini lebih senang kalau ada orang yang punya pertanyaan, langsung ditanya, jadi nggak sampai kelupaan. Karena nggak semua orang catat ya. Ya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung tanya. Jadi Pak Ciko tadi bilang itu skillnya yang harus dikuasai, yang pertama adalah skill untuk bertanya. Ya. Jadi pertanyaan apa? Pertanyaan yang bisa mendapatkan fakta nasabah ya. Tentang latar belakang ekonomi, latar belakang usaha, keluarga, siapa yang jalanin, itu sangat berhubungan erat dengan solusi yang mau kita tawarkan. Betul. Gitu ya. Okay. Supaya para agen juga tahu mulai dari mana. Jadi kalau hari ini kita tidak bahas sangat spesifik detail ya, misalnya tanya apa, bagaimana tanyanya, enggak gitu loh. Anda akan paham gambaran besarnya saja. Karena ya pasti waktu nggak cukup kalau kita bahas detail. Ya, tapi yang penting peserta tahu bahwasanya skill pertama harus bisa bertanya kepada nasabah gitu ya. Jadi tadi saya katakan supaya Anda tahu mulai dari mana. Jadi kalau Anda tidak mengajukan pertanyaan yang tepat, sehingga para agen kebanyakan mungkin menyajikan sebuah proposal atau produk yang tidak tepat sasaran. Jadi kalau kita tidak tahu seorang calon nasabah dulu sudah pernah beli polis apa. Oke, ternyata dia punya polis kesehatan yang apa? Yang sesuai tagihan ya. Satu kamar satu orang, limit 5 miliar, punya 2 perusahaan pula. Dia sudah beli satu, dia beli satu lagi. Kalau kita nggak ngomong, nanti kamu tawarkan dia yang ketiga. Artinya yang dia beli 2 aja udah salah ya. Kita tambah lagi 1. Beli 2 saja sudah tidak efisien. Jadi kalau kita paham, misalnya saya ini kasih satu contoh tadi guys. Kalau kita paham, kita nggak bahas itu lagi. Oh, dari fakta yang saya dapat, dia sudah punya
dua polis seperti ini. Oke, kemudian saya edukasi, dia paham. Dan kemudian apa yang dibutuhkan sekarang? Dia butuhkan adalah bukan limit rumah sakit yang fantastis lagi, dia butuh limit asuransi jiwa yang fantastis. Nah, kira-kira seperti ini gitu loh. Nah, terus Anda tinggal melanjutkan kenapa dan bagaimana. Nah, itu akhirnya yang kita dapat dari bertanya. Oke, jadi lebih terarah setelah kita dapat info itu ya Pak ya. Oke. Jadi kita lanjut poin kedua. Jadi poin kedua yang tidak kalah penting dari bertanya adalah lawan katanya. Apa? Mendengar ya, mendengar. Oh, saya pikir kalau bertanya lawan katanya berkata-kata, ternyata mendengar ya Pak. Nah, ini yang mau saya katakan. Ini yang mau saya katakan tentang berkata-kata. Saya sering mendengar atau saya juga sering menyaksikan teman-teman para agent ketika mendapat kesempatan untuk bertemu nasabah saja, mungkin secara moral sudah banyak tekanan ya. Apakah itu minder, apakah itu tidak pede. Tapi saya mudah kalau saya jawab itu. Kenapa minder? Kenapa tidak pede? Karena kita kurang menguasai situasi. Kita kurang menguasai fakta-fakta yang ada dari teman-teman atau calon nasabah yang akan kita jumpai. Nah, dan yang paling penting itu mungkin knowledge juga kurang gitu loh. Nah, tapi yang penting ini mendengar. Nah, walaupun ya para agent sudah punya cukup knowledge, ya sudah punya cukup ilmu untuk menjelaskan sebuah produk, kebanyakan yang terjadi apa? Mungkin juga ada dibarengi perasaan gugup atau gimana ya. Orang-orang akhirnya suka ketika begitu dapat bertemu. Oke, nah Ciko, kamu mau cerita apa? Nah, saya punya waktu 1 jam ya. Wah, tambah gugup lagi gitu loh dikasih deadline ya. Apalagi kalau setengah jam katanya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita lupa apa yang harus kita cari. Kita lupa apa yang harus kita tanya. Kita berusaha menjelaskan sesuatu. Kita berusaha ngomong tidak berhenti. Kita berusaha terus berkata-kata. Apa itu? Sejubel produk ini semua dijelaskan. Nah, kebanyakan yang terjadi apa? Nasabah itu tidak paham teknis-teknis dari produk ini. Ketika kita berusaha menjelaskan sesuatu yang dia tidak kenapa? Oke, ini bahasanya ini bahasanya itu ribet sekali, nggak tahu apa artinya. Tapi kenapa ini? Kenapa saya harus mendengar ini? Kenapa saya harus beli ini? Nah, ujungnya adalah tidak paham. Tidak ada kesesuaian paham. Benar. Nah, akhirnya bagaimana? Waktu sudah habis, ya teman calon nasabahnya juga sudah bosan. Ya oke, nanti saya hubungi lagi ya kalau saya mau ya. Padahal tidak ada poin yang mengena atau tinggal di dalam pikiran nasabah. Berarti sebenarnya kalau kita presentasi tidak salah. Yang salah itu kalau kita tidak melewati 2 tahap tadi ya. Bertanya dulu, tahu dulu situasinya, kita mendengarkan supaya yang dia jawab itu kita proses kan informasinya, baru kita presentasinya kita sesuaikan dengan informasi itu. Berarti skill presentasi itu nggak salah. Yang salah itu kalau kita melewatkan 2 langkah pertama tadi. Benar. Oke. Jadi kalau dari awal bertanya ya dan mendengar ya itu tidak terjadi dengan baik, artinya kita akan melewati begitu banyak poin-poin penting. Kena skip dia ya, skip ya. Dan ujungnya hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Akhirnya para agent ini menjadi harapan yang terlalu tinggi dan sebetulnya dari pembicaraan itu menjadi buang-buang waktu. Ya. Jadi nasabah juga tidak mendapatkan poinnya. Jadi bertanya dan mendengar itu sama pentingnya. Nah, jadi terutama ketika Anda tahu memulai dari mana, menjelaskan mengapa nasabah butuh sesuatu yang Anda tawarkan. Nah, itu berawal dari bertanya kemudian mendengar. Kurang lebih begitu, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin sekarang sebelum saya lanjut ke poinnya. Iya, karena ini 2 poin pertama saling berhubungan. Kalau kita bertanya berarti kita siap mendengar. Kalau kita bertanya terus mendengarnya itu kita tutup, ya percuma kalau dia udah jawab. Padahal itu pertanyaan yang penting yang kita harus ingat selalu jawabannya. Berapa anaknya gitu kan. Jangan sampai kita tanya 2 kali. Dia udah kasih tahu 2 anak gitu kan. Yang pertama cewek, kemudian yang kedua cowok. Kalau kita tanya ulang karena nggak mendengarkan dengan baik, maka terkesan tidak profesional Pak ya. Karena perhatian yang kita berikan itu nampaknya kurang tulus.
Masa tadi saya udah jawab, kamu tanya lagi. Berarti tadi kamu nggak dengar kan begitu? Jadi nasabah mungkin berkesimpulan Anda tidak fokus, Anda tidak profesional. Iya, mendengar penjelasan Pak Ciko tadi saya menangkap bertanya dan mendengarkan itu satu paket teman-teman. Walaupun dijabarkan dalam 2 keterampilan ya, 2 skill. Ini satu paket teman-teman. Jadi ini mencegah banyak jadi kita lebih efektif untuk melanjutkan ke presentasi. Kalau kita skip 2 langkah ini teman-teman, itu banyak presentasi yang tidak efektif dan tidak efisien. Kita selalu menjelaskan sesuatu yang belum tentu tepat sasaran gitu loh. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya untuk 2 poin ini, kita persilahkan ya teman-teman. Mungkin di kolom chat atau langsung raise hand, atau langsung on-kan mic-nya aja, langsung tanya aja. Kita senang kok di tengah-tengah penjelasan seperti ini, tiba-tiba ada yang nanya gitu. Silakan ya teman-teman ya. Atau bahkan senior-senior yang mungkin ingin bertanya mewakili anggotanya ya. Iya, boleh. Kadang-kadang senior-senior ini tahu sih anggotanya mau nanya ini, tapi mungkin anggotanya nggak siap bertanya. Mungkin boleh dibantu oleh leader atau seniornya. Silakan teman-teman, kita bisa diskusi di sini. Oke, Pak Is, saya mau bertanya nih kepada Pak Ciko. Ya. Pak Irwan. Dengan Pak Irwan ya, dari kabupaten mana Pak? Dari Kabupaten Medan nih Pak. Kabupatennya Medan. Oke, silakan. Pertanyaannya apa Pak Irwan? Begini, kan skill pertama itu kan yang disampaikan oleh Pak Ciko adalah skill bertanya, kan begitu ya. Nah, tapi ada nggak kira-kira pertanyaan yang lebih efisien kepada calon nasabah agar setiap pertanyaan kita itu mengarahnya ke asuransi gitu loh. Oh, jadi pertanyaan Pak Irwan, kan, anaknya jumlah berapa, sekolah di mana, itu kan seperti pertanyaan, tapi kan seperti hanya basa-basi kan begitu. Walaupun kita memang ada mengkorek informasi kan gitu. Maksud saya ada nggak pertanyaan yang lebih mantap yang mengarahkan kita tuh menuju ke asuransi. Oke, jadi Pak Irwan minta contoh kira-kira ya. Contoh kalau bertanya betul. Itu bertanya apa sehingga kita bisa mengarahkan ke asuransi gitu ya Pak ya? Betul Pak Irwan. Oke, iya. Bagaimana Pak Ciko? Thank you Pak Irwan atas pertanyaan yang bagus ya. Jadi Pak Ciko mengatakan kita harus punya skill untuk bisa bertanya kepada orang. Pertanyaannya adalah pertanyaan apa yang mau kita tanyakan gitu loh. Padahal tadi saya udah senggol ini, tapi saya akan jawab lah ya, saya akan jawab. Pertama saya akan ngomong jangannya dulu. Jangan tanya apa kabar. Oh, basa-basi yang tadi Pak Irwan bilang. Jangan kita nanti karena nggak tahu apa yang mau ditanya, pertanyaan basa-basi gitu loh. Sebenarnya ada hubungannya. Jadi dari basa-basi ini, saya ingin katakan pertanyaan apa yang jangan Anda tanyakan. 1, apa kabar? 2, bisnis bagaimana gitu loh. Oh, oke. Nah, kenapa? Kalau misalnya Anda bertanya, bagaimana saya bertanya supaya menggiring kepada pembahasan. Ya. Berarti ketika Anda datang, teman atau nasabah Anda tidak tahu Anda mau bahas asuransi, tidak tahu Anda mau menawarkan produk asuransi atau apapun itu. Ya. Tapi yang jelas kita semua tahu, ketika pertama kali bertemu teman lama atau bertemu seseorang yang kita anggap itu adalah sales, orang cenderung tidak suka dijualin sesuatu. Jadi memang Anda datang untuk kenalan. Kalau misalnya belum pernah membahas sesuatu tentang produk Anda, tentang company Anda datang untuk berkenalan. Kenapa berkenalan? Untuk membangun hubungan. Tapi kalau dari pengalaman saya, ketika saya baru berkenalan, baru buka hubungan baru, saya langsung aja memberitahu porsi saya datang sebagai apa. Saya dari mana? Saya ini adalah agen asuransi dari company Panindaiji Life. Tapi saya boleh memilih untuk bahas apa dulu gitu loh. Saya boleh memilih untuk bahas apa dulu ya. Dan pada saatnya teman atau calon nasabah ini tahu saya datang untuk membicarakan atau menawarkan sesuatu. Nah, tapi tadi di awal Anda boleh mulai dari mana? Anda boleh mulai dari misalnya ya, by the way, Anda dulu ya sudah pernah beli asuransi mana? Terus terang ya, kenapa saya suka ngomong ini? Dari bertahun-tahun yang lalu sampai hari ini saya masih ngomong ini. Berarti itu pertanyaan juga sudah menjurus ke arah yang kita butuh. Iya,
karena dari sana kita bisa dapat informasi berapa polis dia punya, berapa lama sudah masuk asuransi, bahkan sudah pernah merasakan klaim atau enggak. Ya. Seperti itu ya Pak? Ya. Tapi Pak Irwan, yakinlah ketika sudah sampai di posisi ini, orang akan senang, calon nasabah sebetulnya akan senang bercerita. Nah, yang penting tadi saya katakan di awal, ketika sebelum masalahnya kan adalah bukan bagaimana Anda masuk ke topik ini, tapi ketika Anda datang, bagaimana orang bersikap atau menghadapi seorang agen asuransi, atau menghadapi Anda sebagai teman atau Anda sebagai agen asuransi. Jadi masalahnya bukan ketika bagaimana masuk. Nah, jadi ketika kita datang, orang sudah tahu kita siapa. Oh ya. Pegang. Pak Irwan ngerti pertanyaan saya apa yang saya jawab tadi? Iya. Apakah Pak Irwan bisa menerima penjelasan Pak Ciko? Bisa Pak. Ya. Bisa ya. Jadi kalau saya selalu langsung ya. Dulu sudah pernah beli polis apa gitu loh. Nah, atau saya boleh katakan kan sudah tahu nih, sudah kenalan, sudah tahu saya dari company mana. By the way, sekarang ada produk bagus. Nah, misalnya ya, sekarang produk rumah sakit ya, ada yang namanya MBS loh. Itu hitungannya itu sudah pakai ukuran 1 kamar 1 orang, bisa selama pakai loh, tidak perlu upgrade lagi. Jadi saya seperti beri sebuah teaser halus gitu loh. Pancingan-pancingan halus. Oh, apa itu? Jadi saya memberi sebuah poin halus untuk memancing orang bertanya lebih jauh. Kamu sudah tahu belum? Kamu sudah pernah beli, sudah pernah upgrade segala macam. Nah, sebetulnya kalau menjelaskan satu jawaban yang fix untuk semua situasi sih sulit ya. Karena kita tidak tahu ketika di lapangan itu calon nasabah mau memberi pertanyaan A, B, C sehingga kita mengeluarkan jawaban A, B, C, tidak tahu. Nah, jadi memang kita perlu berimprovisasi. Nah, jadi situation is the boss. Apa yang kita lakukan itu improvisasi saja. Tapi saya punya pengalaman ya Pak Ciko sehubungan dengan apa yang kita tanya seperti yang ditanya oleh Pak Irwan tadi. Belakangan ini saya banyak bicara tentang produk kita yang Panin Smart Protection Pak Ciko. Saya mulai dengan pertanyaan biasanya sampai ke arah closing ke PSP itu juga saya mulai dengan pertanyaan. Biasanya saya tanya, Pak, saya yakin Bapak sudah punya banyak polis. Pasti dia bilang iyalah, saya aja sudah pernah masuk sama kamu. Betul. Nah, sebagian besar polis-polis yang dipegang oleh nasabah kita itu adalah polis unit link. Apakah polis Bapak juga unit link gitu kan? Nah, biasanya nasabah juga bilang, iya, biasanya begitu. Nah, apakah Bapak adalah salah satu nasabah yang suka mempertanyakan soal biaya asuransi? Saya mau cross check apakah dia punya keluhan nggak di bagian biaya asuransi, karena rata-rata kan begitu. Yang disuarakan oleh nasabah itu adalah, kok saya bayar asuransi itu banyak, sudah bayar premi, uang saya sekian, kok tahun depan malah berkurang uangnya. Kita jelasin investasi lagi turun, tapi dia lihat ada biaya, udah investasinya turun, biayanya dipotong lagi dari investasi yang ada. Nah, biasanya saya ambil dari celah itu. Tapi saya harus dapatkan konfirmasi dari dia. Iya, saya juga mengeluh soal itu misalnya. Kalau dia lebih ikut lagi mengeluh, lebih cocok lagi. Karena itu masuk ke bagian pembahasan. Jadi kira-kira saya melempar pertanyaan yang memang akan mengarahkan kepada solusi. Karena tadi saya ada slide yang di skip tadi. Nasabah butuh solusi. Tapi bagaimana supaya presentasi masuk ke solusi itu menjadi yang dia tunggu-tunggu. Jadi saya lempar pertanyaan yang akhirnya dia jadi menunggu-nunggu. Kalau kayak gitu gimana solusinya? Gitu loh Pak. Itu dari saya. Contoh kalau mau mengarahkan kepada presentasi PSP teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi ada simak yang sedang dijelaskan Pak Iskandar, sebetulnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan kecil yang memancing nasabah, dia sendiri yang menjelaskan. Jadi ini juga yang saya lakukan, ini yang saya katakan tadi. Nah, kalau kita bertanya yang tepat, kita bertanya pertanyaan yang tepat, jadi kita baru bisa sediakan solusi tindakan yang tepat. Nah, jadi teman-teman dapat ya poinnya ya. Jadi waktu kita bertanya pun itu sudah bagian kesempatan kita untuk memasukkan benih-benih penasaran melalui pertanyaan.
Jadi nanti mereka yang akan tertarik sekali dengan apa yang mau kita sajikan gitu. Benar. Lebih kurang begitu. Itu dari pengalaman ya, Pak Ciko punya pengalaman, saya juga kebetulan juga punya pengalaman belakangan ini dengan produk kita ya. Teman-teman mungkin ada pertanyaan lain selain yang dilontarkan Pak Irwan tadi? Kalau tidak ada, kita juga kejar waktu ya Pak Ciko supaya Pak Ciko bisa masuk ke poin ketiga nih. Oke. Nggak ada lagi? Mungkin kita mendengar dulu, nih. Kita lanjut aja. Kita mendengar, kalau nggak ada oke lanjut. Oke, jadi poin berikutnya adalah, nah salah satu hal yang perlu kita pahami ya adalah negosiasi. Wah ini kan ada sesi Pak Tan. Iya, ini ada sesi Pak Tan ini. Tapi apakah penerapan negosiasi itu di dalam dunia asuransi? Mungkin Pak Ciko bisa jelasin. Sebenarnya begini, kita kan sudah pernah dengar topik ini dulu. Cuma kita juga nggak bahas detail di sini. Iya. Kita nggak akan bahas konsesinya itu apa gitu. Itu ilmunya Pak Tan. Bagi Anda yang penasaran itu apa itu konsesi, nantikan saja ya kalau ada penawaran dari Pak Tan ya silakan daftar. Saya ingin berkata begini, dari poin negosiasi itu adalah para agen harus berpikir luas. Luas, tidak kaku. Ya. Oke. Jadi kita berbicara tentang poin improvisasi kan. Itu bagian dari berpikir luas, berpikir cepat. Jadi kenapa poinnya negosiasi? Anda mungkin menghadapi situasi di mana Anda merasa mentok. Oke. Anda merasa wah mau ngomong apa lagi nih? Berarti negosiasi yang maksud Pak Ciko itu bukan negosiasi ini hampir jadi tapi dia belum mau. Terus kita mau nawarin apa, bukan ya? Tapi termasuk fleksibilitas sebagai agent pada saat situasinya sudah seperti ini pembicaraannya, teman-teman bagaimana mengubah situasinya gitu ya? Itu juga salah satu. Oke. Ketika kita berada di kondisi seperti itu, kita harus berpikir cepat tentang apa yang bisa diterima calon nasabah, apa yang tidak bisa diterima calon nasabah. Nah, jadi supaya apa? Supaya bisnis itu terjadi, Anda juga tidak pulang dengan tangan kosong, atau setidaknya, seminimalnya, you make the customer say maybe, ya, Anda membuat calon nasabah Anda tidak mengatakan no, tapi maybe. Nah, maybe itu cukup. Cukup apa? Cukup untuk menuju yes. Nah, kalau kondisinya menjadi no, ya Anda harus ke maybe, Anda harus ke yes, itu terlalu jauh. Nah, jadi Anda perlu menguasai kondisi atau situasi di mana Anda bisa mendukung nasabah mencapai sebuah pemahaman. Kalau mentok, kalau tidak bisa sepaham saat itu, Anda tidak harus paksakan. Saya sering berada di pengalaman seperti ini. Ketika saya menjelaskan sebuah konsep, ketika saya sharing sebuah pandangan kepada nasabah, mungkin calon nasabah ini baru pertama kali mendengar. Ternyata ada pemikiran seperti ini. Artinya konsep asuransi ternyata ada seperti ini gitu. Gitu. Ternyata asuransi jiwa itu penting. Dulu saya pikir, dulu teman-teman family semuanya ngomong asuransi jiwa itu tidak penting karena kita sudah meninggal, untuk apa? Bukan saya yang nikmati gitu ya. Kemudian saya beri pandangan baru. ini misalnya ya teman-teman, contoh ya. Dan nasabah itu mungkin berpikir begitu alot, berpikir begitu panjang. Nah, tidak Pak, Ibu, ya Koko, Cici, tidak usah buat keputusan sekarang. Pikir pelan-pelan. Pikir pelan-pelan. Ya, mungkin 2 hari lagi Anda boleh follow up, mungkin 3 hari lagi follow up. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak sampai seperti itu, ya, Anda tahu calon nasabah ini tidak akan sulit membuat keputusan seperti ini. Nah, ini kebetulan nyenggol keputusan ini. Berarti Anda harus tahu siapa yang buat keputusan, dan apa yang membuat dia mudah atau sulit untuk membuat keputusan. Maka di awal kita perlu tahu tentang background. Anda perlu bertanya tentang macam-macam latar belakang, kondisi. Nah, itu mendukung Anda sampai akhir. Nah, jadi maka saya katakan ini rentetan ini berhubungan. Nah, di situ Anda bisa berimprovisasi. Apakah Anda butuh jawaban itu sekarang atau tidak? Apakah nasabah bisa beri keputusan jawaban itu sekarang atau tidak? Nah, artinya kalau saya tangkap ya Pak Ciko ya, tapi koreksi kalau saya salah. Saya tangkapnya begini, kalau Pak Ciko itu seolah-olah menjelaskan bahwa upayakan kita bisa closing memang.
Tapi kalau misalnya kayak ibaratnya kita usahakan bisa panen, petik buahnya. Tapi kalau misalkan hari itu kita sudah tahu, tidak mungkin kita petik buahnya pada hari itu juga, artinya tidak mungkin langsung closing. Tapi jangan sampai itu mentah, teman-teman. Setidaknya teman-teman jadiin setengah mateng gitu ya. Supaya nanti mungkin kedatangan berikutnya sudah bisa panen. Ya teman-teman harus sensitif ke arah sana, maksud Pak Ciko. Ya, artinya kita harus tahu sensitif juga lah. Pembicaraan ini ngarahnya kemana. Kalau sampai mentah balik, jadinya setelah ngomong sama kita malah makin benci sama asuransi. Itu udah salah. Tapi kalau nggak bisa closing pun, paling tidak kalau orang Medan bilang pinomat. Itu bahasa apa? Pinomat. Saya pernah dengar tapi tidak tahu artinya. Kan? Tapi pinomat, saya waktu kecil ada istilah itu, pinomat paling tidak gitu loh. Setidaknya, kalau orang bilang kan, kalau kamu tidak bisa berbuat baik, pinomat kamu jangan berbuat jahat sama orang gitu loh. Artinya kamu jangan celakain orang. Nah, kalau kita nggak bisa closing hari itu, paling tidak teman-teman jangan tutup jalan Anda yang ke depannya. Misalnya merusak hubungan langsung ya, nggak bisa lagi ya sudah, nggak mau lagi bicara gitu kan. Kita juga udah kesel gitu kan. Nah, akhirnya kita tutup jalan kita untuk ke depan. Jadi menjadi maybe. Kalau belum bisa yes, jangan sampai no gitu loh. Maybe. Jadi ada peluang gitu loh. Itu ya. Jadi salah satu bagian dari negosiasi itu adalah misalnya situasinya mentok ya. Nasabah tidak bisa membuat keputusan atau nasabah tidak memberi respon. Jadi di dalam kondisi ini Anda berpikir cepat untuk memberi alternatif. Alternatif itu artinya apa? Nasabah itu selalu diberi pilihan. Nah, jadi teman-teman ini dengan catatan praktek yang benar ya. Pilihan itu adalah pilihan yang selalu memberi nasabah manfaat yang baik gitu. Nah, pilihan itu selalu apapun yang dipilih nasabah A atau B, Anda closing. Gitu jadi loh. Itu adalah teknik juga itu ya Pak ya? Jadi ketika sampai di situasi ini ya sebetulnya ketika Pak Is terlalu melebar gini. Melebar ya, sorry Pak. Saya sebetulnya pengen senggol tapi saya akan senggol sedikit lah. Mungkin saya menyenggol belum waktunya gitu ya. Sebenarnya kemarin pernah bahas tapi itu boleh nanti dibahas lain waktu. Topik yang khusus lagi untuk itu ya. Jadi sebetulnya ketika Anda tidak perlu negosiasi, Anda sudah menjelaskan semua begitu baik, Anda sudah menjelaskan sehingga nasabah begitu mengerti. Akhirnya apa yang Anda lakukan? Trial closing namanya. Coba-coba closing, mana tahu kena gitu ya. Nah, jadi kalau yang sering saya pakai itu, paham kan maksud saya, Koko, Cici, sampai di sini ngerti? Nah, saya sodorkan pulpen, saya tunjukkan kertasnya atau tekan sini. Tolong tanda tangan di sini gitu ya. Kalau misalkan dia mau, ya udah berarti mau gitu ya. Iya, Pak Ciko di sini ada pertanyaan dari Ibu Kartini. Katanya, Pak Ciko, bagaimana jika kita ketemu nasabah yang kita lontarkan pertanyaan, tapi ia seperti antara mau jawab atau tidak jawab gitu. Kalau ketemu situasi kayak gitu gimana Pak Ciko? Kita udah tanya, tapi nasabahnya susah menjawab antara mau jawab atau enggak gitu loh. Ini ketika baca pertanyaan ini saya jadi berpikir, mungkin Anda Pak Ciko lagi ragu ya mau jawab atau enggak gitu. Bukan. Saya lagi berpikir, ini barangkali nasabahnya diberi pertanyaan telarang ini. Sampai nasabah susah ya, mau jawab atau enggak ya. Kamu dan istri, siapa yang lebih jago? Atau gini Pak Ciko, supaya pertanyaannya lebih jelas, Bu Kartini boleh perjelas pertanyaannya. Sebenarnya Ibu kemarin tanya apa ke dia sampai dia itu ragu mau jawab atau enggak? Pertanyaan apa yang dia ragu, Bu Kartini? Bu Kartini mungkin mau langsung? Atau mau lanjutkan ketikkan? Boleh? Pak Ciko. Bukan Bu Kartini. Suaminya ya? Ini Pak Ciko, kalau misalnya saya tanya, misalnya Bapak pernah ambil asuransi apa ya? Dia sepertinya tidak mau begitu merespon pertanyaan saya. Dia bilang, saya asuransi sudah ada lah, seperti itulah. Nah, kalau misalnya saya nanya, ada ambil asuransi kesehatan nggak Pak? Seperti rumah sakit atau apa? Padahal pertanyaan sederhana ya? Sederhana saja ya, dia pun ragu mau jawab atau enggak ya?
Oke. Oke. Sebenarnya saya ngerti. Sudah Pak Aswi? Ya sudah Pak. Oke, saya ngerti sih, karena saya pernah di situasi itu. Oke, lebih bagus lagi. Ya, karena Bapak akan menjelaskan secara Jadi pengalaman. Jadi untuk menjawab Pak Aswi, saya ceritakan saja pengalaman saya. Oke. Kenapa saya berada di situasi itu? Saya juga bersama seorang agen baru. Dan agen baru ini, apalagi saya, ya, sangat asing terhadap calon nasabah ini. Oke, berarti agen yang Bapak temenin itu pun sudah asing sama nasabah ini. Apalagi Bapak nemenin dia, lebih asing lagi. Oke. Ya, jadi ini adalah orang asing yang bawa orang asing. Oh, alien ya? Iya, Oke. alien kuadrat. Alien bawa alien. Oke. Pak Aswi dengar aja ya, Pak Aswi tidak usah merespon. Jadi situasinya seperti ini. Jadi Pak Aswi ngerti maksudnya kan? Saya menemani seorang agen yang sama-sama asing. Jadi kesimpulan saya adalah sebelum kita membahas urusan bisnis, ya, urusan prospecting, menawarkan sesuatu, hubungan itu perlu tercipta dulu. Jadi seminimalnya kita bukan hopeng, kita bukan kawan lama, tapi kita pernah berkenalan. Membuat dia nyaman dulu. Ya, kita berkenalan dengan kesan yang baik. Ya, with setuju. Good impression. Sangat setuju. Walaupun seseorang ini calon nasabah tidak pernah berteman dengan Anda, tidak tahu Anda pelit, tidak tahu Anda loyal, ya. Tapi setidaknya kita pernah berkenalan dengan baik. Ya. Oh, di mana ya bertemu ya? Oh, tentang apa? Oh, mungkin kita sama-sama antri Starbucks, ya. Kita pernah sama-sama ngantri vaksinasi gitu loh. Nah, jadi kita pernah kongko. Ya, saya juga pernah ya. Waktu saya cerita ini saya teringat, saya pernah dulu ya urusan nomor handphone. Saya ngantri di Grapari. Saat itu zamannya ngantri. Ya. Di Grapari. Di situ saya kenalan. Kenalan dengan seorang teman bapak-bapak. Ya. Ternyata bapak-bapak ini pengusaha ya, pengusaha ban. Ya, latar belakangnya lumayan dan dia juga anggota yang aktif dari organisasi kemanusiaan. Oh, oke. Gitu. Oh, saya dapat data-data seperti itu walaupun baru kenalan. Saya bertanya. Jadi saya paham gitu loh. Oke. Saya paham dengan siapa saya berbicara, saya berteman, dan saya tahu bagaimana berbicara, bagaimana bertanya. Iya. Jadi pendekatan Pak Ciko jadi mulus. Ya. Ya, oke. Jadi akhirnya bagaimana Pak Aswi setelah sama-sama asing, kondisinya sama. Pernah punya asuransi, asuransi mana ya? Adalah. Nggak mau cerita ya, nggak mau cerita. Ya, jadi saya mentok gitu. Saya mentok. Teman-teman, saya menjelaskan ini, ya. Tidak tentu saya punya semua jawaban. Jadi seperti misalnya pengalaman saya sendiri dengan calon agen saya. Ketika kita datang dengan persiapan yang tidak baik seperti ini, kita juga nggak dapat jawabannya Pak Is. Ya, jadi akhirnya kita harus mundur untuk memulai hal baru di kemudian hari. Ya. Apakah berkenalan lagi atau cari yang lain. Kayak yang tadi, yang penting tidak no ya. Ya. Mungkin ini masih maybe ya. Jadi ini adalah kondisi di mana hubungan itu sendiri sangat mentah Pak Is. Oke. Teman-teman, sangat mentah. Jadi saya pernah baca kutipan yang sangat bagus ya tentang motivasi ya. Ketika orang mengenal Anda ya, mungkin orang akan happy berteman. Iya. Tapi ketika orang ya mempercayai Anda atau bahasa Inggrisnya ada trust, orang akan berbisnis dengan Anda. Iya, sangat setuju. Jadi ini adalah kondisi yang berbeda, dua hal yang berbeda. Maka teman-teman perlu paham ketika kita bertemu seseorang, kita berada di tahap hubungan seperti apa. Gitu loh. Saya ada istilah Pak untuk kasus ini Pak. Oke. Mungkin Pak Aswi, istilah saya ya, Pak Aswi kurang pemanasan. Ya kira-kira kalau kita olahraga ya kan, badan kita sendiri saja, kalau dibawa olahraga dengan tiba-tiba, mungkin badan kita sendiri pun nggak siap. Makanya kadang-kadang kram gitu ya. Jadi nasabah tiba-tiba dikasih pertanyaan kayak gitu karena belum pemanasannya, ini siapa gitu kan, belum terlalu dekat, tiba-tiba nanya, ada deh jadinya gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Sebetulnya saya maklum, karena teman-teman agen juga tahu, di luar sana begitu banyak calon nasabah yang belum berpikiran terbuka atau punya segudang pengalaman buruk terhadap
agen asuransi dan produknya. Ya. Jadi ketika bagi beberapa orang hal ini adalah sesuatu yang tidak enak dibahas. Oke. Ya, selain urusan yang ribet, berbicara dengan agennya aja itu kayak permen karet yang nempel di sepatu, Ya, susah lepas gitu. Nah, bercanda ya teman-teman ya. Sebetulnya kita profesional dan sangat baik. Cuma memang ada stigma seperti itu. Karena kita juga bisa berdiri di posisi nasabah. Bisa, ya benar. Kita paham dari kacamata mereka. Iya. Nah, dan ketika kita menyadari kondisi ini, kita bahas. Kita tahu kita mulai dari mana. Benar. Kita tahu bagaimana mengantisipasi. Iya. Jadi Pak Aswi jawabannya adalah kita mulai lagi. Kita mulai lagi di bagian berteman. Nah, kita mulai lagi di bagian fact finding. Fact finding. Anda sebelum bertemu seseorang, Anda seminimalnya Anda harus punya sedikit informasi tentang latar belakangnya. Iya. Gitu loh. Nah, sebelum masuk lebih lanjut. Iya, setuju. Jadi bisa diterima ya Pak Asu ya jawabannya ya. Jadi mungkin latihan pemanasan dulu Pak. Oke Pak Is ya. Yuk, mantap. Oke, makasih Pak Is. Ya, jadi Pak Ciko ini dengan kata lain memang poin ketiga negosiasi ini lebih kepada fleksibilitas kita sebagai agen. Jangan terlalu kaku, jangan menciptakan suasana yang kayaknya udah nggak bisa closing langsung patah gitu, nggak bisa. Ya. No langsung. Jadi nggak ada istilah no di dalam dunia marketing asuransi teman-teman. Ya. Kalau memang nggak bisa closing hari ini bukan masalah. Mungkin bulan depan, mungkin bahkan tahun depan, mungkin 5 tahun lagi. Ada loh orang yang memang pada saat itu dia sebenarnya maybe. Tapi dia nggak pintar ngomong, nampaknya no. Ya. Kalau agent ini langsung dalam hati udah no, nasabah udah no, maka kita udah kehilangan kesempatan. Agent lain lah yang closingin nanti gitu loh. Ya, jadi benar. intinya nasabah tetap bakal masuk, cuma masalahnya Anda punya skill ini enggak. Kalau punya, Anda tahu ini maybe, bukan no gitu ya. Oke. Jadi kita next ya. Next. Oke, next. Skill keempat. Skill keempat adalah punya insting. Wah, ini apa ini Pak? Orang ini sedang mempraktekkan indera keenam namanya. Ini berarti insting itu digambarkan dengan nalar gitu ya. Ada di bagian kepalanya ada yang rambut kisut gitu ya. Kalau saya sih anggapnya ini bisa nalar gitu. Ya. Benar nggak? Ya. Oke. Sebenarnya ini apa yang kita jelaskan nanti ini mungkin beda tipis dengan di bagian negosiasi, tapi itu berhubungan. Oke. Nah, jadi kalau di bagian negosiasi kita menceritakan tentang berpikir lugas, berpikir cepat ya supaya ada solusi. Di insting adalah ketika Anda filter, Pak Is. Kita menfilter orang-orang yang kita hadapi, calon nasabah kita yang kita hadapi, pekerjaan yang kita hadapi. Oke. Kenapa? Saya coba pakai satu contoh kasus di bagian insting. Ya. Mungkin ada seorang agent, ya. Sebenarnya ini mungkin saja terjadi kepada agent yang berpengalaman atau agent yang tidak berpengalaman. Ketika dari awal sampai tengah-tengah pembicaraan ya terhadap seorang calon nasabah, sebuah kondisi itu kabur. Kabur antara orang ini entah serius, entah tidak, entah benar, entah tidak. Karena apa? Karena mungkin kita bisa bertemu dengan calon nasabah yang memberi kita informasi, ya, begitu responsif, ya, begitu komunikatif, ya, dan kondisinya adalah Anda tidak tahu itu benar atau tidak. Ya. Nah, jadi mungkin kata lainnya ya Anda hanya bertemu dengan orang yang sekedar ya meladeni Anda bicara, ya, menemani Anda untuk menghabiskan waktu, ya. Nah, jadi saya juga pernah mendengar pengalaman seorang agent, ya, ya, bahwasanya dia bertemu dengan seorang calon nasabah, backgroundnya begitu bagus, latar ekonominya begitu bagus, si nasabahnya, ya, bisnisnya begitu bagus, dan tidak ada kesimpulan dari meeting itu. Maksudnya sudah ketemu tapi nggak ada kesimpulan gitu? Ya, jadi tidak ada sesuatu hal yang bisa menuju action. Oke. Jadi ini bukan soal kemampuan si agent yang kurang melakukan sesuatu hal, bukan. Artinya maksud Pak Ciko, agentnya udah oke? Ya. Oke. Agentnya udah oke. Jadi ini adalah tentang insting Anda, ya, memahami bahwasanya ini nggak serius ini. Oke. Nah, atau
kadang-kadang sesuatu atau seseorang yang berlagak tidak serius tapi serius. Ya. Saya paham kayaknya. Ini saya ada satu contoh, mungkin ada marketing yang dia sudah profesional, Pak. Ya. Tapi berhubung marketing ini adalah seorang perempuan yang cukup menarik penampilannya, tapi terlihat terkesan dia masih baru terjun. Belum jam terbangnya belum tinggi, Pak. Nah, ketemulah si nasabah yang sudah pengalaman, Pak. Jadi dia main-main sebenarnya, bercanda sebenarnya. Supaya sering bertemu. Iya, jadi si marketing ini dikerjain, tanda petik dikerjain. Pura-pura saya pikir dulu ya, nanti kamu datang lagi. Padahal sebenarnya mungkin dia mau masuk, mungkin memang rencana tidak mau, tapi dia suka main gitu. Tapi si marketing nggak punya insting. Jadi dia pikir ya serius aja gitu loh. Nah itu mungkin ya contohnya ya. Jadi memang insting ini juga tentang bagaimana Anda menarik kesimpulan dari sebuah pertemuan. Saya sendiri juga mengalami beberapa kali pengalaman seperti ini, di mana saya sudah sampai kepada, sebenarnya bagi saya, ketika bercerita terhadap seorang calon nasabah atau bercerita kepada seorang teman tentang topik ini, maksimal itu 3 pertemuan. Ya, maksimal 3 kali saya jumpa, saya bahas. Itu normal ya Pak? Menurut pengalaman, menurut statistik yang saya kumpulkan. Ya. Statistik saya ya. Paling banyak itu 3 kali. Kalau misalnya harus berlanjut ke 4 kali, 5 kali, 6 kali dan seterusnya dan tidak ada kesimpulan ya. Kalau kita sudah melakukan pertemuan ke-6 misalnya dan belum ada kesimpulan, itu artinya kita telat menggunakan insting. Jadi maksud Pak Ciko, insting merupakan salah satu pertemuan yang sudah berlebihan itu salah satu indikator ya Pak ya. Bahwa kita nggak pakai insting sejak awal. Jadi kalau sampai pertemuan ketiga belum ada kesimpulan, Anda harus pakai insting Anda untuk mengambil jawaban, kesimpulan jawaban. Setidaknya tahulah ya salahnya di mana gitu ya. Sampai jadi, itu pun nggak tahu ya. Apakah ini adalah tentang calon nasabah yang serius atau tidak serius, atau memang si calon nasabah perlu waktu, Anda saja yang terlalu maksa gitu. Betul. Nah jadi akhirnya kalau misalnya kita tidak paham, memang seseorang itu perlu waktu dan kita maksa, Anda akan sampai kesimpulan, ini THP aja, saya datang cuma buat main-main. Kesimpulannya salah juga ya? Iya, tapi mungkin saja juga Anda sedang bertemu dengan orang yang senang main-main. Karena saya juga beberapa kali, from nowhere tiba-tiba orang menelpon saya, berbicara dengan panggilan yang akrab atau dia tahu profesi saya. Karena saya juga pasang iklan kan di Facebook, di Instagram, di YouTube ya. Ada YouTube juga soalnya. Di YouTube ya. Saya kasih nomor telepon saya, mau tanya. Mungkin ya dari sana ya. Mau tanya chat, WA atau email, saya ladeni ya. Tapi kemudian saya paham, ini tidak berujung. Ini seperti pembicaraan main-main. Jadi biasanya gimana Pak Is? Agen asuransi itu kalau dapat panggilan, dapat daftar nama itu langsung menggebu-gebu. Dikirain udah pasti cuan ini uangnya. Jadi kenapa insting itu Anda harus pakai? Bukan terhadap orang yang serius atau tidak serius. Ketika bisnis terjadi pun, yang tadi saya katakan, insting itu adalah filter. Anda harus hati-hati terhadap tiba-tiba seperti yang saya katakan tadi, seseorang dari nowhere, dari tidak mana-mana, kemudian datang hanya untuk mencari Anda. Ya, mungkin Anda adalah sedang mengalami sesuatu yang namanya fraud. Bisa aja mau ngakalin asuransi. Makanya Anda bertemu dengan orang yang tiba-tiba datang langsung mau. Anda juga tidak kenal dia gitu loh. Berarti insting ini bukan negative thinking ya. Bukan. Karena mungkin benar juga dia sudah tahu Anda profesional makanya nyari Anda, bisa juga. Tapi Anda bisa nyaring, itu maksud Pak Ciko gitu loh ya. Jadi bukan asumsi saja, tapi memang benar-benar punya insting untuk kira-kira orang ini bakal mau apa gitu ya. Jadi kembali lagi kalau Anda bertanya, bagaimana saya tahu insting itu tepat atau tidak? Kembali lagi ke awal, bertanya, mendengar. Jangan-jangan kayak Juper di kantor polisi ya. Kalau ada kasus dia tanya-tanya dapat yang sebenarnya ya, yang sebenarnya. Kalau pinter nanya dapat dia ya. Bisa jadi. Siapa pelakunya kan gitu. Luar biasa Pak poin keempat ini, atau apakah ada pertanyaan dari teman-teman tentang insting yang Pak Ciko jelasin? Ini sudah keempat loh.
Ya. Ya, ada 2 lagi. Ada teman-teman? Malam ini sepertinya cukup banyak orang ya. Ada 180 peserta ya. Karena mereka tahu yang bicara Pak Ciko. Iya. Ya, saya aja bicara Pak Tan tidak daftar loh. Pak Ciko bicara Pak Tan langsung hadir, luar biasa loh. Pak Tan ini walau duduk diam-diam motivasi saya. Oh gitu ya? Iya. Berarti kehadiran dia memotivasi Anda? Iya. Berarti Anda menggunakan insting dengan benar Pak? Karena ya udah jadi mentor saya nih. Oh gitu? Wah luar biasa. Saya di meeting beliau katanya asisten dia. Oh gitu ya? Iya, saya jadi sudah diperkenalkan begitu ya? Luar biasa. Makasih. Itu kehormatan ya. Oke teman-teman, kalau nggak ada lanjut yang kelima nih. Oke. Kelima, siap? Lanjut siap? aja lah ya. Kencangkan sabuk pengaman, masuk yang kelima, silakan. Jadi yang berikutnya adalah manajemen. Bapak bisa sebelum ada slide, Bapak tahu ya? Ya kurang lebih saya hafal. Yalah, Manajemen baper. Waduh, ini sampai harus di manajemenin baper ini ya. Ada apa dengan baper, Pak? Baper. Teman-teman, ngomong-ngomong saya balik dulu ya Pak Ciko. Ini judulnya skill wajib bagi agen asuransi. Kalau Pak Ciko sampai masukin baper di salah satu skill wajib, berarti ini benar-benar penting, teman-teman. Ya. Anda harus simak. Saya juga kaget loh, ini poin ini manajemen baper. Baper itu harus di-manage, ngeri ya. Oke Pak, silakan Pak, gimana penjelasannya? Ternyata baper juga butuh manajemen. Dulu, percaya atau tidak, dulu saya pernah dengar kata teman, walaupun saya nggak pernah Google. Oke. Katanya di Jepang, ada profesor bidang, profesor jagoan kan? Iya, iya. Menguasai bidang tertentu kan? Iya. Profesor bidang setrika. Setrika saja ada profesornya? Iya. Waduh. Tapi saya nggak pernah Google teman-teman, cuma saya ingat itu, karena kok setrika aja kok ada ya gitu ya. Jadi penasaran ya. El mungkin bisa bantu Google dulu kalau ada tampilkan. Ada profesor setrika, aneh ya. Jadi tidak lanjut. Itu seluruh, tidak usah dibahas. Nah, baper. Jadi baper itu bawa perasaan, nggak salah. Bukan nggak salah, memang bawa perasaan. Ya, bawa perasaan. Singkatan ya. Itu ya. Jadi kalau baper aja nggak pakai manajemen, kebablasan ya. Bablas. Oh, oke. Bablasnya ya kemunduran gitu loh. Mundur. Mencelakakan jadinya ya. Jadi akhirnya penjelasan kita dari awal sampai akhir, teman-teman itu nangkap, itu semuanya berantai. Oke. Nah, apa yang membuat Anda bertahan? Apa yang membuat seseorang itu sukses di bidang ini? Apa yang membuat seseorang itu ketika menjadi entrepreneur di bidang ini dan kemudian secara mental dia dewasa? Ya. Karena manajemen baper. Nah, dulu berarti ini adalah indikator kedewasaan seseorang. Ya. Seberapa bagus dia memanage bapernya dia. Ya. Itu menunjukkan seberapa besar dia sudah dewasa. Itu salah satu hal ketika menghadapi tekanan sebagai entrepreneur di sini. Oke. Nah, apakah itu targetnya masih kurang, waktunya udah habis? Ya. Nah, atau menghadapi nasabah yang ribet, yang PHP lagi tadi. Ya, karena kesalahan di masa lalu atau karena PHP segala macam. Jadi baper, apa yang membuat seorang agen asuransi baper itu banyak, ya, banyak luas. Tapi Anda tahu, Anda harus tahu caranya bagaimana menangani perasaan Anda sendiri. Ya. Dulu saya waktu kecil saya pernah nonton TV, judulnya Anger Management. Anger Management, manajemen marah. Ya, ternyata amarah itu juga perlu manajemen. Nah, jadi kalau baper ini istilahnya sakit hati. Nah, jadi seperti yang kita bilang tadi, kalau kita tidak paham bagaimana menguasai diri sendiri, lebih sulit lagi kita untuk paham bagaimana menguasai situasi bersama orang lain. Kalau kita saja punya sesuatu, punya amarah, punya rasa tidak puas itu yang saja nggak bisa di-manage. Tidak bisa kita jawab. Iya. Gitu loh. Bagaimana memanage bapernya nasabah gitu. Betul. Ya. Jadi sebelum Anda bisa handle orang lain, Anda harus mampu untuk bersikap tenang. Oke. Ya. Kalau bahasa sederhananya adalah bersikap tenang ketika Anda menghadapi situasi. Kita katakanlah, ketika orang butuh ini, situasinya itu selalu tidak baik. Gitu. Apakah menjawab komplain? Ya. Apakah ada nasabah yang mungkin
salah paham, atau apakah ada kesalahan Anda sendiri sehingga nasabah komplain dan Anda harus jawab. Nah, pada prakteknya kan gini, banyak orang mungkin tidak menguasai, tidak paham. Kemudian apa yang terjadi? Ada stigma dari nasabah. Sampai di posisi ini, agent nggak angkat telepon. Oh, oke. Agent, saya tidak kerja lagi. Oke. Jadi ya pantas lah nasabah kecewa, ya kan? Saya juga pernah ketemu teman-teman yang pernah di bidang ini. Wah, ada sesuatu yang bisa membuat nasabah tidak puas sehingga saya nggak berani lagi di sini, begitu. Nah, kondisinya apa? Kondisinya sebetulnya banyak. Tapi salah satunya adalah kita tidak bisa mengantisipasi diri sendiri. Oke. Nah, jadi Pak Ciko tadi menjelaskan manajemen baper itu dimulai dari memanage bapernya diri sendiri dulu. Ya. Bonusnya adalah kalau kita sudah bisa piawai memanage bapernya kita sebagai agen, bonusnya adalah kalau nasabah baper kita masih bisa kendalikan suasananya gitu loh. Tapi kalau nggak bisa kendalikan diri sendiri, mungkin sulit sekali ya kalau akhirnya ya. Anda akan mundur terlalu cepat, Anda akan terlalu mudah patah hati. Berhenti terlalu awal ya. Iya. Menyerah lah, intinya menyerah. Iya. Tapi Pak Ciko kalau baper ini kan saya melihat negatifnya tadi kayak gitu. Baper itu kalau orang sudah komplain kita baper, tapi saya lihat kalau kita dipuji bisa baper juga Pak. Bisa. Iya, besar kepala kan, itu harus manage enggak itu? Sebetulnya kalau perlu kan bisa bablas juga itu. Dipuji-puji, oh Pak Ciko keren ya gitu kan, berlebihan gitu kan. Pak Ciko terbang gitu kan, itu kan harus di-manage. Ada sebuah ungkapan, dipuji tidak terbang. Dihujat tidak tumbang. Wah, saya harus ulang dulu. Dipuji tidak terbang, dihujat tidak tumbang. Tidak tumbang. Wah, luar biasa. Berarti kita udah berhasil manage baper kalau kayak gitu. Udah dipuji nggak terbang gitu loh. Dihujat pun tidak tumbang. Berarti kita memang benar ya udah bisa manage ya bapernya kita. Iya. Iya. Benar, Pak. Di bagian kelima ini teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau lagi baper? Nanti aja sekalian. Nanti ya. Oh, ini belum selesai Pak. Yang baper ini. Tidak terlalu luas sih. Tidak terlalu luas. Tapi cukup. Nanti teman-teman bertanya aja. Oke. Maksud Pak Ciko mau masuk ke 6? Ya. Oke, silakan. Jadi berikutnya adalah manajemen waktu. Nah, sama-sama manajemen ya. Manajemen waktu ini juga sederhana. Nah, jadi kita bicara tentang skill wajib para agent. Jadi salah satunya adalah manajemen waktu. Nah, jadi ketika Anda membuat sebuah ukuran sukses bagi diri Anda sendiri. Nah, sukses itu apa? Mungkin setiap orang itu beda. Sukses itu ketika dia mencapai PwC middle trip, ketika dia mencapai PwC long trip, atau mungkin bukan keduanya. Mungkin ketika dia bisa ganti mobil, beli rumah baru. Atau kalau bagi agen baru closing 2 case pun sudah berhasil, karena dia udah berhasil gitu loh. Selama ini dia nggak pernah nyangka dia bisa closing misalnya ya. Dan lain-lain begitu banyak cara-cara setiap orang untuk sukses. Tapi yang paling penting itu adalah kembali kepada waktu. Anda ingin itu kapan terjadi? Anda ingin itu bagaimana terjadi? Nah, Anda bagi waktu. Nah, Anda bagi waktu. Nah, pengalaman mengatakan lebih mudah ketika Anda mempunyai pekerjaan sepanjang tahun. Anda bagi ke dalam 12 bulan. Supaya tahu ya setiap bulan harus lakukan apa gitu. Mungkin setelah 12 bulan target kecil, 1 bulan target itu dibagi ke dalam 4 minggu lagi. Lebih kecil lagi. Nampaknya lebih sederhana ya. Apakah itu prospecting, tuntutan kepada diri Anda sendiri untuk closing, atau apakah itu recruiting? Berapa jumlah orang yang Anda harus rekrut? Nah, teman-teman, di sini saya juga sedang belajar. Walaupun saya membahas topik seperti ini, tapi yang pertama itu saya mengatakan kepada diri saya sendiri. Ini saya senantiasa mengingatkan kepada diri saya sendiri. Jadi, mari kita berjuang sama-sama. Tapi yang paling penting adalah kalau teman-teman pernah dengar ya, sukses itu butuh smart. Ya, di bagian paling akhir dari smart itu adalah timeline. Ada istilah lain yang mengatakan time bound. Jadi artinya sesuatu itu perlu batas waktu. Expirednya kapan? Jadi kalau hanya sebatas keinginan, saya ingin itu, saya ingin ini, ya sampai deadline habis tahun demi tahun, ya menjadi angan-angan aja. Benar sih, saya setuju. Kalau nasabah juga gitu, kalau misalnya dia nggak ada waktu yang dia sudah tetapkan kapan mau masuk, mikir-mikir dulu, kapan, wah itu ribet.
nggak jadi-jadi gitu. Jadi kalau yang saya lakukan itu seperti yang saya katakan tadi. Pertemuan pertama mungkin itu seperti perkenalan terhadap diri saya dan saya gali fact finding dan memperkenalkan konsep. Nah, pertemuan kedua saya memperjelas itu lagi. Berarti Pak Ciko per pertemuan pun ada goal ya? Iya. Pertemuan kali ini mau ngapain? Benar Pak. Oke. Jadi pertemuan kedua itu saya memperjelas kembali apa yang saya omongkan di pertemuan pertama. Oke. Dan di pertemuan ketiga ini mestinya sudah selesai. Oke. Berarti Pak Ciko sudah punya gambar itu semua ya, di dalam pikiran ya? Benar. Oke. Jadi kalau misalnya semuanya lancar, kemungkinan di pertemuan kedua Anda sudah closing. Atau paling jauh Anda sampai ke pertemuan ketiga. Nah, itu kalau deadline bagi saya. Berarti karena sudah dibuat seperti itu, maka kalau ada nasabah yang melenceng dari gambar itu, otomatis insting sudah mulai main. Salahnya di mana gitu ya. Jadi saya akan ambil kesimpulan apakah saya kembali lain waktu atau dia perlu waktu atau saya tinggalkan. Oke, luar biasa. Ini saya mendapat gambaran jelas nih. Ya. Jadi teman-teman di bagian yang terakhir ini sebetulnya lebih sederhana. Nah, cuma kita juga tidak akan terlalu panjang karena waktu. Nanti ada penutup lagi dari leader-leader kita di sini. Nah, jadi teman-teman kita ingat kembali ya dari pertama ya, yaitu bertanya. Ya. Kedua mendengar. Ketiga negosiasi. Keempat insting. Kelima, manajemen baper. Ya. Terakhir, manajemen waktu. Nah, 6 skill ini Anda ingat aja ya. Anda ingat ya. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita sebagai agent, kita yang harus rajin bertanya kepada leadernya. Iya. Kita harus rajin telepon. Kita harus rajin istilahnya recoki. Ya, kalau kita terlalu pasif ya, misalnya kita tidak bisa meyakinkan diri sendiri, kita tidak cukup mampu untuk memberi jawaban kepada diri sendiri, ya berarti kita harus konsultasi, kita harus tanya pendapat orang lain. Nah, jadi berawal dari agent sukses ya sampai ya Anda promosi dan seterusnya, dimulai dari karakter-karakter seperti ini dan memahami poin-poin yang kita jelaskan tadi. Jadi teman-teman, kalimat terakhir ini adalah motivasi saya untuk teman-teman. Nah, di sini ada moto saya ya. Terima kasih teman-teman, always live and grow with value and wisdom. Terima kasih, saya balikan ke Pak Is. Jadi teman-teman, saya sangat gembira sekali, materi hari ini cukup sangat berbobot bagi kita, dan saya sangat setuju ke 6 poin ini menjadi skill wajib bagi agen asuransi. Jadi teman-teman, menjadi agen asuransi, itu mungkin semua orang merasa bisalah tinggal daftar kok gitu kan. Nah, kalau daftar terus ikut ujian, terus sudah saya berlisensi, saya sudah dinyatakan sebagai agen karena sudah punya kode agen. Tapi belum tentu agen yang sudah punya kode itu adalah agen yang punya 6 skill ini. Bahkan ada agen yang sudah berhasil closing pun belum tentu, tidak pasti dia sudah memiliki 6 keterampilan atau skill wajib ini. Kenapa? Karena orang tidak pintar mendengarkan seperti poin tadi. Tidak pintar bertanya atau tidak pintar mendengarkan. Ada loh yang bisa closing. Mungkin karena dia punya power, punya kuasa, memaksa orang masuk, itu bisa closing. Tapi dia bukan agen yang punya skill wajib. Artinya, agen seperti ini bisa bertahan berapa lama itu masih tanda tanya, teman-teman. Tapi kalau Anda punya keterampilan wajib ini, skill yang wajib ini, maka saya yakin Anda bisa berulang-ulang mencetak kesuksesan. Bahkan Anda bukan hanya bisa sukses di bidang asuransi, Anda juga bisa mengembangkan tim Anda, membuat tim Anda menjadi sukses juga seperti Anda. Mengapa? Karena sudah ada polanya. Namanya sudah punya pola, itu berarti bisa diwariskan. Kalau namanya sudah punya pola berarti bisa diukur. Kalau sudah bisa diukur, bisa di-manage, teman-teman. Kalau kita gaya bebas, terus closing, kita merasa, buktinya saya bisa closing tanpa skill wajib yang dijelaskan Pak Ciko tadi. Saya sih orangnya tidak suka dengar, saya ngomong aja, buktinya closing. Betul, tapi berapa banyak orang bisa seperti Anda, betul nggak? Dan berapa banyak nasabah yang bisa closing, hanya dengar Anda ngomong, dia udah bisa langsung closing. Belum tentu kan, semua orang bisa digitukan. Tapi kalau kita punya skill ini, maka peluang kita closing itu
saya yakin bisa dinaikkan ya teman-teman, bisa ditingkatkan. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ciko sharing yang luar biasa. Saya masih membuka ruang untuk Anda bertanya kepada narasumber kita hari ini. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan sehubungan dengan 6 skill ini. Ada jempol yang sudah diacungkan oleh Pak Irwan. Ya luar biasa Pak Ciko katanya. Ya ada siapa lagi nih di sini? Teman-teman silakan, mungkin mau memberikan masukan, ada jempol Pak Heri, ya. Mungkin bukan pertanyaan, tapi Anda ingin berkontribusi untuk memberikan tanggapan untuk presentasi ini, dipersilakan teman-teman. Kita masih punya waktu sekitar 9 menit teman-teman. Kalau tidak ada, saya ada satu permintaan ini Pak Ciko. Boleh saya izin ya Pak Ciko ya. Karena Bapak kan pemeran utamanya. saya minta izin kalau nggak ada yang kasih tanggapan atau pertanyaan, saya minta kesediaan Pak Tan kalau berkenan memberikan komentar sedikit karena Pak Tan diakui sebagai mentornya pembicara hari ini. Pak Tan mungkin bisa kasih sepatah dua patah kata memberikan encouragement kepada orang-orang yang hadir juga hari ini Pak Tan, silakan. Ya, Pak Tan semoga berkenan. Unmute dulu Pak Tan. Unmute Pak. Jadi biasanya jadi speaker ini jadi gagok ya, jadi pendengar, jadi peserta. Pak unmute terus mau bicara ya. Mau komentar seperti apa? Mau topik hari ini atau mau yang apa? Silakan. Atau, ya mungkin kalau Pak Tan juga mungkin dari poin-poin Pak Ciko, Pak Tan mungkin ada masukan gitu kan dari 6 poin itu, apakah Pak Tan ingin menegaskan atau bagaimana Pak Tan? Ada satu poin saya sudah catat di sini. Akan saya japri Pak Ciko ya, nggak di sini ya, nanti saya akan japri aja. Terima kasih. Satu hal yang perlu diperhatikan. Lalu tadi saya ada lihat ada satu slide yang di skip, itu solution, tindakan, solusi, tindakan, dan hasil. Itu kan jadi dibawakan, kenapa ya? Sebenarnya itu dibawakan, tapi itu pembuka tadi. Oh, okay. Tapi udah kena skip ya? Oh, saya sudah menjelaskan, cuma slide-nya belakangan muncul. Oh gitu. Slide-nya belakangan muncul tadi. Ya oke. Ini saya kira ini bagus ya. Jadi apa yang dibutuhkan nasabah, pelanggan, siapapun ya, itu adalah solusi. Jadi solusi itu apa? Solusi itu biasanya kita menawarkan, tapi belum tentu kita laksanakan. Ya, kita janji. Solusi itu lebih banyak dijanji. Secara verbal, secara oral kita janji, oh nanti solusinya begini. Ya, jadi kalau misalnya orang minta klaim tapi klaimnya belum dibayar, oke Pak, begini nanti saya usahakan, saya akan bicara ke Jakarta. So, ini adalah solusi bagi pelanggan. Tapi bertindak nggak kita? Ada nggak tindakan kita? Kita betul-betul ada nggak kontak ke pusat dan lain sebagainya? Lalu hasilnya apa? Orang tidak mau hanya dengarkan solusinya aja, tapi dia mau hasilnya ya. Maka waktu Pak Ciko ikut saya punya training tentang service waktu itu, masih ingat saya bilang kalau terjadi komplain dari nasabah atau pelanggan, mereka itu mau lihat kita ini sibuk nggak ini? Ya? Jadi kalau ada pelanggan komplain, kita ini sibuk nggak gitu? Kita ada nggak take action gitu? Kalau mau bersandiwara sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita tuh kontak Jakarta, kita telepon sana, telepon sini. Ini yang mau dilihat oleh nasabah. Nah, berarti you have to do something. Nah, jangan duduk tenang aja. Kenapa? Kita di insurance sudah terbiasa menghadapi orang yang klaim dan komplain. Sudah biasa. Sehingga kita tidak anggap itu adalah suatu hal yang serius. Tapi bagi nasabah itu mungkin pertama kali dalam dia punya kehidupan, pertama kali dia klaim insurance. Duit kan banyak ya kalau dia mau klaim. Jadi dia sibuk. Kita ini kan sudah terbiasa, maka beda satu pola pikir atau mindset dalam hal ini. Kita bilang, Pak tenanglah Pak, biasa klaim itu nggak cepat kok, bisa 1-2 bulan. Tenang apa? Dia perlu pakai duit itu. Jadi di sini ya dia mau lihat kita itu ikut cemas terhadap dia. Dia cemas, kita juga cemas. Nah, itu adalah customer needs and wants. Dia cemas, kita harus juga cemas. Kalau dia cemas, kita tenang. Wah itu sudah ya dia nggak bisa terima gitu. Lalu hasilnya apa yang tentu kita perlu berikan. Tadi saya juga lihat tadi ada insting ya, ada manajemen baper, ada manajemen waktu. Itu memang semua perlu dikuasai lah oleh siapapun, bukan hanya di insurance.
terutama di insting. Sebetulnya itu insting itu dipakai untuk mengambil suatu keputusan, naluri, ya, pakai perasaan. Kita ini kalau pakai insting itu kita nggak ada faktanya, itu. Kita hanya pakai, oh saya punya perasaan seperti ini, oh kalau gini saya harus begini. Nah biasanya itu di dalam pengambilan keputusan kita itu tidak punya waktu untuk kumpulin data, mau tidak mau kita pakai insting, mau tidak mau kita pakai naluri. Tadi saya juga tertarik sama satu pertanyaan, kalau nggak salah Pak Aswi ya namanya ya. Itu bertanya kalau ada yang mau, jadi tanya terus jawabnya itu antara mau dan tidak. Ragu-ragu mau jawab atau enggak. Ya. Jadi hari ini sebetulnya saya belajar jadi pendengar yang baik. Ya saya jadi pendengar baik. Sampai tadi siapa yang tanya, si Pak Aswi, saya walaupun saya nggak kenal, tapi saya coba ingat namanya gitu ya. Suami dari Ibu Kartini apa di mana ada nama lagi. Bisa saja dia belum trust sama kita, dia belum trust. Kalau dia tidak mau jawab, Anda tanya, Bapak sudah punya polis apa? Dia tidak jawab. Kita boleh pancing dia, ya. Mungkin Bapak sudah punya Prudential ya, atau sudah punya Generali atau gimana. Sebutkan beberapa nama perusahaan, lihat dia punya wajah, ya. Lihat dia punya. Kalau orang yang pintar, lihat dia punya mata, bisa tahu dia tuh. Apalagi kalau kita pegang tangannya ya, kita bisa tahu. Kalau kita sebut satu jawaban yang memang di pikirannya itu memang benar, itu reaksinya ada. Tapi saya nggak pintar. Ini mesti orang-orang yang seperti detektif baru bisa cari orang. Gerakan mata. Ini. Saya kan dia tahu itu. Pak, Bapak punya Prudential ya? Enggak. Nah, itu dari nadanya, dari jawabannya kita bisa tahu. Tapi that is too professional lah ya. Kita nggak bicara itu. Nah, jadi bisa saja dia belum trust. Lalu kedua adalah mungkin kita punya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tertutup. Bapak sudah punya asuransi, itu tertutup. Bapak memiliki berapa polis, itu terbuka. Nah, itu open-ended question dan close-ended question. Saya kira ini kita perlu belajar questioning teknik, mungkin saya pernah share hari itu, yaitu SPIN ya, masih ingat SPIN. Situation, problem, implication, dan needs ya, itu mungkin perlu di ini. Bagus Kip pertanyaannya dan jawabannya juga oke. Lalu Pak Irwan juga ada tanya tadi kalau sudah bertanya dan lain sebagainya itu saya pikir baguslah. Tapi yang lebih bagus lagi adalah hari ini duetnya itu bagus, duet dari dua pembicara walaupun satu dianggap adalah satu promotornya ya, mediator atau moderatornya ya, itu sangat bagus, saling mendukung. Itulah yang sangat diperlukan kalau memang satu talk show yang mau lebih interaktif memang harus begitu. Nah, ini yang saya catat ya. Jadi tiga, nanti satu itu yang saya nggak sampaikan sekarang, nanti saya akan japri Pak Ciko. Oke, luar biasa teman-teman ya. Pak Tan ini kalau di film ya, ini namanya trailer. Teman-teman kalau lihat trailer saja kira-kira filmnya itu asik atau enggak, betul enggak? Jadi Pak Tan ngomong seperti ini, teman-teman udah dapat trailernya kira-kira. Kalau Anda mau lebih dalam lagi ya ilmu Pak Tan ini, tersedia kok teman-teman. Semasa pandemi Pak Tan promo habis-habisan kok. Jadi teman-teman silakan ikut saja. Karena kalau dulu kita mau ikut training-training sejenis yang Pak Tan tawarkan selama ini, itu biasanya paketnya itu penuh. Kita sudah harus cuti untuk mengikuti training gitu kan. Di hotel. Dan di hotel gitu kan. Dan biayanya mahal sekali. Tapi berhubung ini masa pandemi ya kan, Pak Tan bermurah hati gitu loh. Ilmunya dia tidak tahan ya, dia pecah-pecah supaya orang ngikutnya itu bisa satu-satu gitu kan per topik gitu. Kalau biasanya dijual langsung semua gitu kan cukup mahal sekali. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk nyicil gitu ya, ceritanya nyicil. Jadi kalau ada mungkin sesi-sesi yang Pak Tan sudah pecah ke dalam topik-topik, teman-teman silakan ikut ya, subscribe gitu ya. Subscribe ya ceritanya. Saya nggak ada di YouTube, jadi nggak perlu subscribe. Subscribe ya. Maksud saya subscribe itu gini Pak Tan. Pak Tan, Susanti Ping ya, Susanti ya. Ya, itu murid setianya ya. Itu peserta setia saya itu saya mau. Peserta setia ya. Ibu Susanti ada buka video nggak? Saya mau ucapkan terima kasih saya kepada Anda gitu. Ya. Susanti mana Susanti? Oh Susanti. Ya, Susanti. Hadir. Ya Pak. Coba di spotlight dulu. Ya, terima kasih juga ya. Pak.
Saya sangat salut nama orang yang mau belajar, bukan soal ikut training saya atau enggak ya. Siapapun pelatihannya itu sama. Yang penting itu belajarnya itu kita nggak bisa habis-habis. Ya, jadi kalau tadi Pak Ciko ambil 6 skills yang harus dimiliki oleh setiap agent insurance, sebetulnya 1,5 jam itu nggak cukup ya. Itu mesti lebih mantap, lebih detail ya dijelaskan. Kalau soal skills itu mungkin kalau ditulis bisa ratusan skills ya. Nanti ada communication yang lengkap. Nanti tadi Pak Ciko juga ada singgung sedikit negosiasi. Jadi begitu saya ingat, saya ada beberapa quotation ya di saya punya IG, saya langsung post di saya punya Instagram. Ya, dia udah lewat. Kalau Anda belum sempat baca, bisa baca nanti di Instagram storiesnya saya pasang. Jadi salah satu saya tulis itu, ya negosiasi itu apakah sama nggak dengan tawar-menawar ya? Terus di negosiasi itu perlu apa gitu. Dan juga ada handling complaint-nya. Jadi ini mungkin terakhir dari saya supaya nggak bisa molor kita ya. Kalau Anda terima komplain, kan saya bilang kita perlu sibuk ya, kita perlu sepertinya ada action gitu ya. Jadi, masih ingat Pak Ciko saya bilang apa? Waktu Anda terima komplain, pastikan di tangan Anda itu ada kertas dan pulpen. Ya. Itu adalah satu psychological effect. Jadi kalau orang lihat Anda mencatat, you serius. Kalau you nggak mencatat, bagaimana kamu bisa ingat? Ya, catat dong, ya kan? Itu tahu nggak? Catat saja itu sudah bisa membuat dia punya temperamental turun. Ya, karena saya serius, saya mau mendengarkan. Ya, lalu ajukan pertanyaan. Oke, that's it ini ya. Ya, saya pikir baguslah tadi ada cara bertanya, itu kita sudah dengarkan ya. Jadi bertanya itu kadang-kadang tadi saya ada satu klien baru, jadi mereka itu buat WA group. Jadi begitu muncul di WA group, salah satu itu dia itu adalah manajer sebuah kafe di Medan. Dia tanya, Pak Tan hari ini sudah ngopi belum? Saya tanya kembali, ini pertanyaan atau sapaan? Kalau itu pertanyaan, saya bilang belum ngopi, lu kirim dong. Itu adalah sapaan, ya saya nggak perlu jawab. Sudah atau belum gitu ya. Karena itu kan cuma sapaan aja. So, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu adalah sapaan. Bukan pertanyaan, bukan kita ingin tahu jawabannya. Bukan yang harus dijawab. Ya kan? Kayak apa kabar tadi Pak Ciko bilang, apa kabar? Itu bukan pertanyaan, itu adalah sapaan. Karena begitu you tanya apa kabar, kita juga nggak dengarkan dia punya jawaban gitu. So that is just a greeting. Oke, itu aja Pak. Terima kasih karena waktunya sudah. Terima kasih Pak Tan. Thank you Pak Tan. Ya. Untuk Susanti ya, saya memberikan dukungan kepada Susanti. Siapa yang sudah jadi peserta Pak Tan biasanya jadi pembicara loh. Ya Pak Ciko peserta Pak Tan, saya peserta Pak Tan jadi pembicara. Suatu hari Susanti bisa jadi pembicara juga di sini ya. Ya, tinggal dikatakan amin aja gitu ya. Kan saya sudah offer beberapa kali ya, saya ada pernah offer. Kalau Bapak Ibu mau buat presentasi di M3, ya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan japri saya. Saya akan bantu. Ya saya bukan orang yang luar biasa ya. Luar biasa. Simpan ilmu. Di sinilah. Karena kalau Anda suka melakukan presentasi, ini saya senang gitu. Jadi kalau Anda mau bertanya, saya pun sangat bersyukur. Oke, itu penawaran saya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Teman-teman kita dapat bonus lagi kan? Untung saya tadi sapa-sapa Pak Tan. Dapat bonus kita kan? Walaupun demikian, sudah menawarkan. Jarang yang mau japri saya. Untung. Ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, di sini juga Pak Tan adalah suami dari PAM kita, Ibu Tio ya. Kalau nggak dari jalur orang dalam mana mungkin ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus lihat ini bentuk dari partisipasinya Bu Tio. Kalau teman-teman merasa Bu Tio kok banyak diamnya sih, sebenarnya nggak diam loh. Dia yang nego-nego itu sama Pak Tan gitu ya. Akhirnya jadi support Pak Tan kepada tim kita di JM3 itu adalah satu kesatuan dari Bu Tio juga teman-teman. Jadi teman-teman lihatlah ini sebagai satu peluang ya, karena Pak Tan sudah open tadi. Kalau teman-teman pengen jadi presenter, kemudian agak ragu, butuh di di coaching gitu kan, Pak Tan sampai sudah buka diri gitu. Biasanya bayar berapa coba teman-teman ya? Ini support dari Pak Tan untuk kita JM3. Jadi jangan disia-siakan teman-teman.
kita udah terkenal GA kita itu ekspor banyak pembicara. Wah, sangat banyak nih, ekspor banyak pembicara ke kantor-kantor GA lain, teman-teman. Iya. Oke, teman-teman, ya, jadi thank you Pak Tan, sangat luar biasa. Teman-teman yang lain saya kasih kesempatan kalau ada yang ingin memberi masukan, teman-teman leader lain ya, AM, SAM, FA, apalagi PAM juga ya, silakan. Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih sudah hadir dan kita sangat tepat waktu ya. Saya cuma ingatkan saja bahwa hari Senin mulai hari ini kita memang sedikit mengubah, majukan waktunya sedikit supaya yang hadir offline ini nggak kemalaman pulangnya. Karena dengan kita hadir offline di sini ada yang harus lembur ya. Pak Ulom harus lembur, El harus lembur. Jadi kita juga sebisa mungkin jangan kemalaman. Makanya dipercepat menjadi jam 6 teman-teman. Benar. Bagi yang belum terbiasa, tolong diingatkan kepada tim Anda yang lain supaya, Senin jam 6 loh, kalau Sabtu itu tetap jam 2, teman-teman. Oke, itu saja. Mari kita on-kan mic kita, ucapkan terima kasih untuk Pak Ciko sebagai pembicara kita hari ini dan juga Pak Tan ya. Kita ucapkan terima kasih. Dengan saya Pak Ciko, terima kasih Pak Ciko. Thank you. Terima kasih Pak Ciko. Terima kasih teman. Terima kasih Tan, para leader. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Harus final.